Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Bang Jarani. Di video kali ini saya akan berbagi sedikit tentang YouTube kembali ya. Ini ada pertanyaan tentang konten berulang atau yang digunakan ulang. Apakah bisa channel yang kena konten berulang atau yang digunakan ulang itu bisa dimonetisasi kembali? Bisa ya. Jadi di sini jawabannya itu bisa. Dan misalnya masih ada yang ngeyel, maksudnya ini konten saya itu original bang, tapi saya kenapa ya kok kena konten yang digunakan ulang. Setelah saya telusuri ya, video tersebut sudah pernah diupload di channelnya yang satu. Jadi gini, misalnya kita mempunyai dua channel YouTube, kita upload video-video di channel satu, lalu kita upload lagi di video nomor 2. Ntar yang nomor 2 ini akan kena konten yang digunakan ulang gitu loh. Jadi teman-teman harus pahami ya, karena email kita itu kan beda gitu loh. Meskipun itu konten atau video kita pribadi, YouTube itu tetap menilai konten yang digunakan ulang. Dan misalnya masih ada yang ngomel, ini saya sudah bener editnya tapi kok kena konten yang digunakan ulang. Coba pahami di metadata gitu loh. Jadi YouTube itu ya, sistem YouTube itu kan besar. Dia sudah bisa ngedetek, maksudnya konten ini layak atau enggak, bisa dimonetisasi atau enggak, itu kitanya nggak usah ngeyel. Kalau YouTube sudah ngasih keputusan konten yang digunakan ulang, coba kita edit dari judul, deskripsi, jangan dihapus dulu, kita bisa ajukan banding. Tapi kalau masih ditolak, ya itu langsung hapus semua video. Atau kita bisa milih cara hapusnya. Video yang kena konten berulang itu yang mana ya? Nah, ciri-ciri video yang kena konten berulang, background belakang, ini cuman gambar dia. Maksudnya kayak foto kalian taruh di aplikasi editing, kalian panjangin, itu ntar akan kena konten berulang. Kalau misalnya latar belakang itu berjalan, meskipun video kalian kena klaim hak cipta musik, itu masih lolos. Channel saya banyak semua kena klaim ya untuk yang channel musik, tapi masih bisa lolos monetisasi karena backgroundnya belakang itu original gitu loh. Kalau konten yang digunakan ulang, di situ jelas konten itu kita rel upload, entah itu kita rel upload dari kreator lain atau mungkin kita rel upload dari video kita sendiri, itu masih akan kena. Dan misalnya ada pertanyaan lagi loh, tapi ini di video lain ada tulisannya bisa dipakai bang, Creative Commons. Loh bisa kalian pakai, tapi YouTube itu kan sudah ngasih peringatan ya. Kita boleh mengupload meskipun kita dapat izin dari konten kreator yang menyediakan. Itu kita nggak harus sama persis. Jadi tetap kita itu harus edit dikit-dikit. Misal kita ambil dari YouTube yang Creative Commons, kita download, kita masukkan lagi di aplikasi editing, kita edit ulang gitu loh. Entah itu warnanya kita rubah, atau dipotong dikit-dikit, atau dikasih kayak jedanya kecepatan itu agak lambat, agak cepet dikit. Jadi nggak harus sama persis dengan yang kita download. Ntar kita tetap akan kena konten yang digunakan ulang atau konten yang berulang. Jika antara video kita satu dan video selanjutnya itu kelihatan sama, mirip gitu loh. Jadi di sini teman-teman harus pahami ya, meskipun di kreator lain menyediakan video Creative Commons bebas di-download, di-upload ulang, itu juga harus benar-benar dipahami. Karena entar pihak YouTube itu akan ngedetek bahwa konten ini sama semua. Nah, dan YouTube sudah dikasih pemberitahuan ya, kalau kita gagal ini itu berarti sudah banyak konten kreator lain yang mengupload video ini. Sebenarnya kita bisa pakai, tapi kita harus edit ulang. Jadi kesimpulannya untuk konten berulang atau yang digunakan ulang itu bisa dimonetisasi kembali. Asal kita benar-benar cek secara detail. Nggak usah kita misalnya ntar kalau ini saya hapus, wah ini bikinnya susah, viewernya banyak, ya nggak usah dihapus. Kalau sudah viewernya banyak nggak usah dihapus, jadi nggak usah dimonetisasi gitu loh. Jadi di sini teman-teman itu
kalau misalnya YouTube-nya sudah ngasih peringatan seperti ini, ya kita turutin. Kalau kena konten berulang, ya kita cek mana konten yang berulang, kita hapus. Meskipun viewer itu sampai jutaan, ya kita hapus saja. Daripada channel kita nggak bisa dimonetisasi gitu loh. Karena di sini banyak sekali ya channel-channel yang subscribernya itu sudah besar sekali. Bahkan ada yang 800.000 subscriber kena dismount. Itu konten game. Nah, akhirnya saya kasih saran, hapus saja semua bang. Ntar kasih original. Kalau kita ganti ntar nggak rame bang loh. Jangan takut rame enggaknya, daripada channel ini nggak bisa dimonetisasi, nggak punya pendapatan kan percuma. Kita capek upload, kita capek edit, tapi nggak ada hasilnya. Mendingan kita hapus, kita ulang lagi. Ntar subscriber kan tetap nempel. Kalau rame enggaknya tetap kok. Ke depan itu tergantung konten kita yang kita suguhkan. Jadi teman-teman yang kena konten berulang atau yang digunakan ulang, itu mendingan jika ada teman yang lain ngasih saran, ikutin saja. Yang penting rekomendasi. Intinya tetap semangat, jangan tumbang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.